yang tidak ikut nanti ini. Oke, pagi kembali lagi hari ini kita akan eh, bahas kelanjutan. Kalau minggu lalu kita bahas tentang energi, maka hari ini kita akan membahas tentang respirasi seluler. Ya, kembali lagi ke gambar ini sedikit mengulang awalan dari minggu lalu bahwa bumi itu adalah sistem terbuka dari segi energi. Jadi bumi itu akan terus menerima energi dari sinar matahari, di mana energi dari sinar matahari ini akan digunakan untuk reaksi yang bersifat endoterm atau juga kita kenal reaksinya adalah anabolisme yang mengubah molekul sederhana karbon dioksida dan air menjadi molekul kompleks yang kita kenal dengan nama molekul organik. Nah, yang harus kita pahami bahwa sel tidak bisa menggunakan molekul organik ini secara langsung, tetapi dia harus mengubah molekul organik ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Nah, melalui respirasi seluler di semua eh, sel yang sel eukariot yang aerob, em, molekul organik ini itu dapat dipecah, ya, dipecah, kemudian menghasilkan ATP. Nanti melalui yang kita kenal dengan nama respirasi seluler secara aerob, tapi bisa juga nanti secara anaerob. Nah, produk dari respirasi seluler ini adalah ATP. Nah, kenapa nanti bumi kita sebut sistem terbuka? Karena memang ya sebagian besar energi itu akan hilang dalam bentuk panas. Ya, kita belajar di ekologi ada namanya efisiensi energi 100%. Sorry, efisiensi energi 10%, 100%. Oke, nah, di pertemuan ini kita akan bahas mengenai respirasi seluler itu sendiri. Oke, Hmm, kalau kita bicara tentang respirasi seluler, itu tidak akan lepas dari organ yang kita sebut dengan organel yang kita sebut dengan nama mitokondria, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ini adalah gambar mitokondria, bentuknya kurang lebih lonjong di sel ini, ya. Tapi kalau kita lihat di sel sperma, ini adalah spermanya mencit, ya, bentuk kepalanya seperti ini, itu dia bisa saja bentuknya spiral. Ini kebetulan karena dia disayat, jadi kelihatan bulat-bulat seperti ini. Ya, jadi bentuk mitokondria itu bisa bermacam-macam di dalam sel dan kemudian di gambar ini menggunakan transmission elektron mikroskop kita bisa lihat nanti mitokondria itu punya dua membran yaitu membran luar dan membran dalam di mana membran dalamnya ini berlekuk-lekuk ke dalam. Nah, sesuai dengan teori endosimbions, maka mitokondria ini adalah sel yang hidup di dalam sel. Ya, sehingga per- eh, perbanyakan mitokondria di dalam sel itu tidak mengikuti siklus sel. Jadi dia bersifat independen. Nah, pada gambar di bawah kita bisa lihat mitokondria itu bisa membelah diri, ya, menghasilkan mitokondria baru. Namun mitokondria juga bisa melakukan fusi. Jadi dua mitokondria bergabung menghasilkan struktur mitokondria yang lebih besar. Ya, ini menjadikan bahwa dia itu memang sebenarnya adalah suatu sel independen yang hidup di dalam sel eukariot. Nah, sekarang apa namanya? Kita masuk apa sih respirasi seluler? Nah, respirasi seluler ya itu sebenarnya adalah eh, katabolisme jelas ya karena dia mengubah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Ya, dan di sini reaksinya adalah eksorgenik karena dia melepas energi. Tapi di balik semua itu, yang perlu kita pahami, yang nanti meningkatkan pemahaman kita mengenai respirasi seluler adalah bahwa respirasi seluler itu adalah reaksi redoks.
Jadi perpindahan energi di sini itu akan melibatkan perpindahan elektron, di mana elektron akan berpindah dari molekul organik, jadi dari karbon organik di sini, ya, ke oksigen, ya, ke oksigen, sehingga nanti karbon organik itu akan mengalami oksidasi karena dia kehilangan elektron, berubah menjadi karbon dioksida, sedangkan oksigen itu akan tereduksi menjadi eh, air. Nah, di sini memang elektronnya tidak digambarkan, tetapi ya apa namanya? Kalian bisa tahu bahwa setiap atom hidrogen yang lepas itu sebenarnya akan dalam bentuk seperti ini. Jadi ada elektron, ada H plus yang lepas. Jadi dia itu berpindah bersamaan. Sehingga di sini kita bisa lihat C6H12O6 berubah jadi CO2. Berarti kan dia kehilangan H-nya. Nah, H hilang itu sebenarnya disertai dengan kehilangan elektron. Makanya kita sebut dia mengalami oksidasi. Sedangkan oksigen, oksigen ini menerima elektron. Nah, ketika dia menerima elektron itu juga disertai dengan penerimaan H+. Ya, makanya ini kita sebut dia mengalami reduksi. Ya, jadi oksidasi itu adalah kehilangan elektron, reduksi itu adalah menerima elektron. Nah, sehingga nanti dalam respirasi semakin banyak elektron yang mampu dilepaskan oleh suatu hidrokarbon, ya, maka semakin besar energi yang mampu eh, diproduksi oleh mm, molekul organik tersebut. Nah, oke. Nah, ini juga nanti akan menjelaskan, ya, kenapa hidrokarbon, ya, yang kalau kita lihat hidrokarbon itu rantai karbonnya seperti ini. Nah, misalnya itu punya energi yang lebih besar daripada, ya, ini apa misalnya molekul lemak, ya. Ini lebih punya energi yang lebih besar daripada molekul gula misalnya. Nah, kalau gula, sorry. Nah, misal seperti ini, ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan nanti antara lemak sama gula, ya, karbon dari lemak, ya, itu lebih tereduksi karena dua lengannya ini mengikat atom hidrogen secara langsung. Sedangkan yang ini, ya, satu lengan mengikat atom hidrogen, satu lengan mengikat atom oksigen atau gugus hidroksil. Ah, di sini nanti kita akan bahas belakangan. eh, Atom karbon dari lemak itu lebih tereduksi daripada atom karbon pada karbohidrat. Inilah yang nanti menyebabkan kenapa lemak itu memiliki energi yang lebih besar atau menyimpan energi yang lebih besar daripada eh, glukosa atau karbohidrat. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada respirasi seluler, elektron itu akan berpindah dari makanan ke oksigen. Nah, namun apabila elektron langsung berpindah ke oksigen, karena oksigen ini adalah atom yang sangat elektronegatif, maka energi yang dilepas pada saat yang bersamaan itu akan sangat besar. Ya, jadi karena energi yang dilepas cukup besar, itu akan sedikit yang bisa dimanfaatkan oleh sel. Nah, ini seperti sama kalau kita punya satu tabung LPG, ya, kalau kalian pernah lihat tabung LPG, itu energinya kita lepas secara bersamaan. Ya, maka yang terjadi dapur mama kalian, ya, bukannya memasak, tetapi yang terjadi adalah dapurnya hancur, ya, karena tabung LPG-nya meledak.
Nah, sehingga ya agar energi itu bisa dimanfaatkan, maka biasanya orang tua kalian untuk memanfaatkan gas yang ada di tabung LPG, maka gasnya dilepas pelan-pelan, ya, pelan-pelan sehingga apa energi yang terlepas itu sedikit demi sedikit, ya, sehingga bisa bisa dipergunakan dengan baik. Ya, sebagai contoh misalnya digunakan untuk proses memasak, gitu ya. Nah, filosofi yang sama itu juga dipergunakan di dalam sel. Ya, jadi elektron yang dilepas oleh makanan itu dicegah untuk kontak langsung dengan oksigen. Oke, caranya adalah elektron itu akan diambil, ya, diambil oleh suatu molekul pembawa elektron yang mungkin kalian juga sudah pernah tahu namanya adalah NAD+, ataupun nanti molekul pembawa elektron yang lain. Nah, elektron itu diambil, setelah diambil itu nanti dia dibawa ke sistem ekstraksi bertahap, ya, yang kita kenal dengan nama rantai transfer elektron. Nah, dari sini elektron itu akan mengalir, ya, ke sistem, ya, secara bertahap. Ya, jadi semakin ke bawah di sini derajat elektronegativitasnya makin eh, tinggi, ya, sehingga akan terjadi pelepasan energi. Nah, energi yang lepas secara bertahap ini digunakan oleh sel untuk menghasilkan ATP. Nah, sehingga di akhir rantai transfer elektron, elektron ini energinya sudah cukup rendah. Nah, sehingga ketika dia bereaksi dengan oksigen, energi yang dihasilkan pun juga tidak terlalu besar, ya, sehingga aman. Nah, inilah filosofinya. Kalau kalian bertanya, Pak, kenapa sih harus rantai transfer elektron? Ya, tujuannya adalah untuk melepas energi dari elektron secara bertahap sehingga dapat dipergunakan untuk mensintesis ATP. Ya, seperti itu. Oke, tunggu sebentar, saya ngambil kipas dulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah terjawab sekarang kenapa harus ada rantai transfer elektron? Oke, nah, jadi ini adalah wujud molekul pembawa elektron, salah satunya ya, eh, NAD+. Jadi selain NAD+, nanti kalian juga akan mengenal molekul pembawa elektron yang lain di dalam sel. Contohnya misalnya eh, FAD, sorry, FAD ataupun yang mirip dengan NAD+, yaitu NADP+. Ya, ini adalah dua molekul lain yang membawa eh, elektron di dalam sel. Oke, nah, apa sih sebenarnya NAD+? Jadi NAD+ ini adalah koenzim, ya. Dia itu sebenarnya berasal dari vitamin yang kalian konsumsi atau yang kita konsumsi. Jadi disebut NAD+, ya. Dia adalah kependekan dari nikotin amida. Inilah, ya, ini adalah bahasa nitrogen, nikotin amida di nukleotida. Kenapa di nukleotida? Ya, kembali lagi ke pelajaran pertama, minggu pertama, ya, karena ini satu nukleotida, oke. Ini satu nukleotida, ya, ada ada gula pentosa, basa nitrogen dan fosfat. Dan ini adalah nukleotida yang lain. Oke.
adenin. Jadi nikotinamid adenin dinukleotida. Jadi ini nikotinamidnya, ini adalah adeninnya. Oke. Nah, NAD ini bermuatan positif. Karena dia bermuatan positif, kita bisa lihat setiap atom karbon mengalami oksidasi, dia akan melepas dua elektron dan dua H+. Karena dia positif satu, maka ketika dia menerima dua elektron, dia akan berubah menjadi negatif satu. Oke. Jadi karena dia positif satu, ketika dia menerima elektron, maka dia akan berubah menjadi negatif satu. Nah, karena dia negatif satu, maka dari dua proton yang lepas menyertai elektron, hanya satu proton yang akan mampu diikat. Yang lainnya itu akan bebas di cairan sel. Nah, karena dia mengikat satu H+, maka dia berubah menjadi NADH. Ya. Jadi bukan NADH2 ya. Karena di buku zaman saya itu ditulisnya NADH2. Ya. Tapi yang benar adalah NADH. Ya. Ini disebabkan karena awalnya dia positif satu, menerima dua elektron sehingga berubah menjadi negatif satu. Nah, kalau negatif satu berarti dia hanya bisa mengikat satu H+ saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kurang lebih ini adalah gambaran dari respirasi seluler. Ada tiga tahapan utama, yaitu glikolisis, siklus asam sitrat atau kita kenal dengan nama siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Oke. Nah, kemudian ada nanti fase transisi yang disebut dengan oksidasi piruvat. Oke, fase pertama yaitu glikolisis, ya namanya juga glikolisis, berarti pemecahan gula, gitu ya. Itu nanti berlangsung di sitoplasma, ya, memecah molekul glukosa menjadi dua asam piruvat, dan pada proses ini adalah proses oksidasi karena terjadi pembentukan NADH di sini dan juga diproduksi ATP. Nah, piruvat itu nanti akan dibawa masuk ke mitokondria, kemudian mengalami fosforilasi oksidatif, menghasilkan asetil-CoA, dan kemudian dia akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah, di siklus asam sitrat, oksidasi selesai, ya, karbon yang mengalami oksidasi akan melepas elektron, elektronnya diambil oleh pembawa elektron. Ya. NAD plus berubah menjadi NADH2. Sedangkan FAD, seperti yang saya bilang tadi, FAD itu netral awalnya. Nah, kalau dia menerima dua elektron plus dua H plus, maka ketika dia menerima dua elektron, dia akan berubah menjadi negatif dua. Nah, kalau dia negatif dua, maka dia akan bisa menerima dua H plus. Makanya dia berubah menjadi FADH2. Oke. Nah, selain itu, eh, pada siklus asam sitrat juga akan terjadi pembentukan ATP melalui peristiwa namanya substrat level fosforilasi. Kita akan bahas nanti apa itu. Nah, kemudian sebagian besar energi dari elektron itu akan diekstrak melalui proses yang namanya fosforilasi oksidatif. Nah, ini berlangsung di membran dalam mitokondria. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa membran dalam mitokondria itu berlekuk-lekuk membentuk struktur namanya apa namanya kristal, ya, karena fungsinya adalah memperluas area terjadinya fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif itu sendiri dibagi menjadi dua. Pertama nanti adalah peristiwa eh, mengekstrak energi yang ada pada elektron melalui rantai transfer elektron, dan kemudian memanfaatkan energi yang diekstrak menjadi ATP melalui peristiwa yang namanya chemioosmosis. Oke, jadi
fosforilase oksidatif itu ada dua tahapan. Yang pertama adalah rantai transfer elektron dan yang kedua adalah kemioosmosis. Oke, sekarang mari kita bahas proses yang pertama. Oke, nah proses yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis ini dibagi menjadi eh, dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan investasi energi dan tahapan yang kedua adalah proses ekstraksi energi atau proses produksi energi gitu kan. Nah, nanti pada proses eh, pemanfaatan energi ya itu akan dibutuhkan dua molekul ATP, sedangkan pada proses produksi energi itu akan dihasilkan eh, 4 molekul ATP. Dan juga di sini akan ada 4 elektron yang diekstrak sehingga menghasilkan 2 NADH. Dan kemudian akan diproduksi 2 asam sulfat. Nah, sehingga kalau kita buat totalnya, ATP yang diproduksi itu hanya 2. Ya, karena 4 dikurangi 2 di awal. Nah, yang harus dicatat adalah glikolisis itu bersifat oksigen independen. Yang artinya proses ini akan berlangsung baik ketika ada oksigen maupun ketika tidak ada oksigen. Ya. Jadi, satu-satunya proses dalam respirasi seluler yang tidak tergantung pada keberadaan oksigen di dalam sel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, kita lanjut. Oke, nah sekarang mari kita lihat tahapan-tahapan dari eh, glikolisis. Dan kemudian bagaimana cara memahami nama enzimnya. Saya bilang memahami. Karena ada aturannya memang ya, eh, penamaannya itu. Kita sudah bahas sedikit di minggu lalu. Oke, tahapan pertama adalah tahapan investasi energi. Oke. Minggu lalu kita belajar bahwa perubahan dari glukosa menjadi karbon dioksida plus air, nah itu kan secara teoritis harusnya spontan karena dia reaksi eksorgenik. Ya, tetapi ya satu hal yang harus kita pahami bahwa setiap reaksi ya itu kadang-kadang tidak bisa terjadi begitu saja. Ya, kita juga sudah tahu minggu lalu bahwa setiap reaksi itu membutuhkan yang namanya energi aktivasi agar bisa berlangsung. Nah, tetapi juga ada konsep yang kedua, bahwa beberapa molekul itu sangat stabil. Karena dia sangat stabil, maka dia susah bereaksi. Nah, minggu lalu juga kita sudah belajar bahwa untuk mengubah molekul yang stabil menjadi lebih reaktif, ya, salah satu caranya adalah dengan menambahkan energi, ya, sehingga nanti energinya berlebih dan dia menjadi lebih reaktif. Nah, filosofi tersebut juga digunakan dalam respirasi seluler. Jadi, glukosa itu adalah molekul yang sangat stabil. Ya, sehingga kalau kalian lihat gula yang dimiliki oleh orang tua kalian di dapur itu tidak serta-merta menjadi karbon dioksida. Nah, untuk membuat glukosa ini menjadi reaktif, maka dia ditambahkan gugus fosfat. Jadi terjadi pembentukan ikatan baru yang nanti meningkatkan level energi dari glukosa. Nah, proses ini
dibantu oleh enzim, ya. Secara aturan umum, nama enzim itu adalah nama produk, ya, nama produk plus proses, ya. Sorry, nama substrat plus proses, bukan nama produk. Nama substrat plus proses. Nah, substratnya di sini adalah glukosa. Glukosa itu adalah ka- eh, karbohidrat 6 karbon. Jadi dia namanya heksosa. Nah, heksosa kemudian prosesnya adalah penambahan gugus fosfat atau transfer fosfat. Nah, ini biasanya menggunakan akhiran kinase. Maka nama enzimnya adalah heksosa kinase, ya, menghasilkan glukosa 6 fosfat. Nah, glukosa 6 fosfat ya menjadi fruktosa 6 fosfat ini adalah isomer. Oke. Isomer. Ya, isomer adalah molekul yang punya rumus molekul sama, tetapi struktur itu bisa berbeda atau susunan atom bisa berbeda. Karena dia isomer, ya, maka nama enzimnya apa? Ini glukosa, ini fosfat, maka glukoposfoisomerase. Ini nama enzimnya, ya, glukoposfoisomerase. Nah, terbentuklah di sini fruktosa 6 fosfat. Nah, kemudian fruktosa 6 fosfat ini mendapat tambahan energi lagi berupa penambahan eh, ikatan fosfat baru, ya, dengan memanfaatkan fosfat dari ATP. Nah, sehingga mengubah fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, ya. Kenapa 1,6? Ya, karena fosfat ini ada di karbon 1 dan fosfat yang ini ada di karbon ke-6. Nama enzimnya seperti saya bilang tadi adalah nama substrat plus proses. Ini adalah fosfofrukto. Fosfofrukto peristiwanya adalah transfer fosfat, maka akhirannya adalah kinase. Maka nama enzimnya adalah fosfofruktokinase. Oke. Jadi fosfofruktokinase, heksokinase, kalau kita belajar minggu lalu, maka enzim ini adalah tergolong jenis transferase. Oke. Kalau yang ini tergolong jenis isomerase. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Oke. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya karena dia sudah cukup reaktif, maka kemudian dia bisa dipecah. Nah, ini enzim yang tidak mengikuti aturan, ya, karena ditemukannya sebelum aturan dibuat. Oke. Nah, fruktosa 1,6 difosfat itu kemudian dipecah, ya, oleh enzim aldolase menjadi dua molekul dan dia adalah isomer, ya, yaitu gliseraldehid 3 fosfat. Disebut gliseraldehid karena ini adalah gugus aldehid. 3 fosfat karena fosfatnya terletak di karbon ketiga. Satu lagi diubah menjadi molekul namanya dihidroksiaseton fosfat, ya. Kenapa namanya dihidroksiaseton fosfat? Karena ini adalah gugus aseton. Oke. Nah, enzim ini karena dia memecah molekul tanpa membutuhkan bantuan air, maka aldolase kita golongkan atau digolongkan sebagai enzim liase. Oke, nyambung pertemuan minggu lalu, ya. Oke.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa glyceraldehyde 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat ini sebenarnya adalah eh, molekul yang apa namanya? Molekul yang eh, bersifat isomer satu satu sama lain. Nah, dalam respirasi seluler, jalur pemecahan dihidroksiaseton itu tidak ada. Yang ada adalah jalur pemecahan gliseraldehyde 3 fosfat. Ya, karena gliseraldehyde 3 fosfat dipakai terus-menerus, maka peristiwa yang terjadi adalah dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Itulah alasannya kenapa nanti di buku-buku satu glukosa dikatakan memproduksi dua molekul gliseraldehyde 3 fosfat. Karena ujung-ujungnya adalah dihidroksiaseton fosfat itu akan diubah menjadi akan diubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Ya, itu alasannya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke proses ekstraksi energi. Nah, dalam proses ekstraksi energi ini, gliseraldehyde 3 fosfat ya diubah menjadi 3 fosfogliserat atau 3 1,3 bifosfogliserat yang ini. Nah, perubahan gliseraldehyde 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat ini melepas dua elektron. Nah, di mana dua elektron itu akan ditangkap oleh dua NAD+. Oke, dua NAD+, sehingga dia berubah menjadi dua NADH. Oke, ingat ya, tadi gliseraldehyde-nya ada dua, kemudian di sini juga akan ada dua 1,3 bifosfoglycerat. Nah, nama enzimnya apa? Ini adalah gula triosa, ya, gula 3 karbon. Ada fosfatnya, makanya nama enzimnya adalah triosa fosfat. Prosesnya adalah penghilangan atom hidrogen, maka istilahnya adalah dehidrogenase. Ya. Dehidrogenase artinya terjadi pelepasan hidrogen. Ya, ini hidrogen lepas. Nah, hidrogen yang mana yang lepas? Yang ini. Oke, dehidrogenase. Nah, enzim ini ya karena dia eh, apa namanya? Melepaskan hidrogen dari gliseraldehyde, kemudian eh, hidrogennya atau elektron boleh juga elektron diterima oleh NAD+, maka peristiwanya adalah peristiwa reduksi oksidasi. Maka enzim ini tergolong dalam golongan oksidoreduktase. Kita belajar minggu lalu, biar duktase. Oke. Nah, fase berikutnya adalah 1,3 bifosfogliserat ya diubah menjadi 3 fosfogliserat. Jadi dua molekul 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi dua molekul fosfogliserat. Nah, di sini fosfat di karbon nomor satu itu hilang, ya. Kemudian ditangkap oleh ADP berubah menjadi ATP. Nah, nama enzimnya sekali lagi ini namanya fosfoglycerol, ya, fosfogliserat kan. Fosfogliserol melibatkan transfer fosfat, maka namanya adalah fosfogliserokinase. Nah, bagaimana ATP-nya dibentuk? ATP-nya dibentuk melalui mekanisme yang disebut dengan fosforilasi tingkat substrat. Nih. Kenapa disebut fosforilasi tingkat substrat? Karena enzim memindahkan fosfat dari substrat langsung ke ADP dan kemudian membentuk ATP. Oke. Jadi fosfat langsung ditransfer dari substrat enzim ke ADP menghasilkan ATP. Itulah
yang disebut dengan substrat level fosforilasi atau fosforilasi tingkat substrat. Nah, kemudian ya, kemudian tiga fosfogliserat diubah menjadi dua fosfogliserat ya dengan cara mentransfer eh, letak gugus fosfat dari karbon ketiga ke karbon kedua. Ya, ini sebenarnya adalah transferase ya. Jadi karena dia memindahkan ya, memindahkan gugus. Makanya namanya fosfoglisero mutase. Tase itu mutasi, pindah tempat. Nah, dua fosfogliserat ini kemudian diubah menjadi fosfoenol piruvat. Nah, ini nama enzimnya tidak mengikuti aturan lagi. Ya, fosfoenol piruvat. Ya, dia melepas dua molekul air karena kalau kita lihat di sini ya, ininya hilang. Oke, OH-nya di sini hilang. Makanya dia menjadi air, menjadi fosfoenol piruvat. Nah, fosfoenol piruvat akan melepas gugus fosfatnya, ditangkap oleh ADP menjadi ATP. Nah, ketika dia melepas gugus fosfat, dia berubah menjadi asam piruvat. Nah, nama asamnya itu dari gugus karboksil ini ya. Nah, untuk enzim ini berbeda dari enzim-enzim yang lain, namanya diambil dari nama produk. Produknya adalah piruvat. Peristiwanya adalah transfer fosfat ke ADP. Maka namanya piruvat kinase. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini ya. Saya cuma ingin lebih detail ke kalian biar kalian paham. Karena kalau anak-anak yang tidak belajar dengan cara seperti ini, dia pasti akan, wah ini semuanya harus dihafal. Iya, kalau kita nggak tahu mekanismenya, kita akan menghafalnya. Tetapi kalau kita tahu cara penamaannya, maka kalau kalian tahu nama substratnya dan dia akan berubah jadi apa, paling tidak kalian bisa menekankan nama enzimnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Wait, belajar. Tunggu sebentar. Oke, nggak coba. Oke. Tunggu sebentar. Saya selalu bermasalah kalau menggunakan please gimana cara memperkecil box, please. Ah, tidak juga. Baru ketemu. Oke, kalau udah sekarang kita lanjut. Nah, jadi ya, kemudian bagaimana nasib dari asam pirufat? Oke. Nah, asam pirufat itu kalau ada oksigen, maka dia akan ditransfer masuk ke mitokondria dan kemudian mengalami peristiwa dekarboksilasi. Nah, dekarboksilasi, kenapa disebut dekarboksilasi? Karena ini adalah gugus karboksilnya. Gugus karboksilnya ini lepas ya menjadi CO2. Nah, ketika gugus karboksil lepas, dia juga akan disertai dengan pelepasan elektron ya. Pelepasan elektron. Nah, elektron yang lepas itu akan ditangkap oleh NAD+ dan dia berubah menjadi NADH. Sehingga tersisa namanya gugus asetil ini. Nah, gugus asetil ini bereaksi dengan koenzim A, maka terbentuklah asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A inilah yang nanti akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah,
Yang selanjutnya, asetil koenzim A ini akan mengalami oksidasi lebih lanjut. Ya. Karena di sini ada dua karbon yang tersiksa, maka oksidasi lengkap dari karbon-karbon ini akan berubah jadi CO2. Sehingga untuk satu asetil CoA itu akan menghasilkan dua molekul CO2 pada siklus asam sitrat. Oke. Kemudian tiga molekul NADH, satu molekul ATP, dan satu molekul FADH2. Oke. Nah, karena pada glikolisis dihasilkan dua piruvat, ya, maka akan terbentuk dua asetil CoA. Sehingga dalam siklus asam sitrat itu akan dihasilkan 4 CO2, 6 NADH, kemudian 2 ATP, dan 2 FADH2. Nah, ini kurang lebih apa namanya prosesnya. Oke. Dalam Olimpiade yang pernah keluar di Inggris gitu ya, itu tidak apa ya, boleh dibilang kalian itu tinggal dikasih gambar atom-atomnya di sini, tapi kemudian diminta melihat proses yang terjadi itu seperti apa. Jadi kadang-kadang ada soal kalau di beberapa lomba seperti Olimpiade yang ditanyakan adalah ketelitian. Oke, kita lihat di sini. Asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs itu akan bereaksi dengan molekul oksaloasetat. Nih, ya oksaloasetat. Nah, kalian perhatikan warna karbon merah sama biru di sini. Nah, asetil-CoA itu akan bereaksi dengan atom yang ada di sini, ya. Sehingga terbentuklah asam sitrat. Jadi ini karbonnya 4, 1, 2, 3, 4. Ini karbonnya 2. Terbentuk senyawa 6 karbon, namanya asam sitrat. Ya, sekali lagi, asam itu namanya adalah karena dia punya gugus karboksil ya. Makanya disebut asam. Nah, di sini sitrat kemudian diubah dulu, ya. Diubah dulu menjadi isositrat. Jadi ini adalah isomer sebenarnya. Nah, apanya yang dipindah? Jadi kalau kalian lihat letak gugus hidroksilnya ini berubah posisi. Nah, kemudian sitrat itu mengalami dekarboksilasi. Dekarboksil itu melepas karbonnya siapa? Kalau kalian amati, karbon yang lepas itu adalah karbon yang berasal dari oksaloasetat, bukan karbon yang berasal dari asetil-CoA. Kita lihat di sini warnanya biru ya. Ya, jadi gugus karboksil yang di sini dilepas menjadi CO2. Ya, karena pelepasan gugus karboksil adalah peristiwa oksidasi, maka ada elektron yang hilang ditangkap oleh NAD plus berubah menjadi NADH. Oke. Isositrat 6 karbon, oksaloasetat, sorry, alfa ketoglutarat 5 karbon otomatis. Nah, kemudian 5 alfa ketoglutarat itu akan berubah menjadi suksinil koenzim A. Oke, di sini juga terjadi dekarboksilasi. Nah, gugus karboksil siapa yang hilang? Sama dengan peristiwa sebelumnya. Adalah karboksil yang berasal dari oksaloasetat. Oke. Nah, dia melepas CO2. Setiap pelepasan CO2 akan disertai dengan pelepasan elektron, maka terbentuk NADH2 di sini. Sorry, saya salah. NADH. Nah, eh, alfa ketoglutarat yang kehilangan CO2 itu akan membentuk gugus suksinil yang ini dan bereaksi dengan koenzim A. Terbentuklah suksinil koenzim A. Nah, dari suksinil koenzim A, dia diubah menjadi asam suksinat. Nah, perubahan suksinil koenzim A menjadi suksinat ini melibatkan reaksi bertahap. Pertama, suksinil akan dilepas, digantikan oleh gugus fosfat, dan gugus fosfatnya ini kemudian akan ditransfer ke GDP menjadi GTP, dan GTP ini kemudian menjadi sumber fosfat bagi ADP membentuk ATP. Ya, ini juga merupakan fosforilasi tingkat substrat.
Nah, dari suksinat berubah menjadi fumarat. Nah, ini tidak menggunakan NAD plus tetapi menggunakan FAD. Kenapa? Gitu kan? Nanti kita lihat ya di rantai transfer elektron. Nah, kenapa ya proses yang ini tidak menggunakan NAD plus tetapi menggunakan FAD? Oke, kita lihat. Di sini ini hanya dua. Ini hanya dua. Oke. Nah, ketika suksinat berubah menjadi fumarat, terjadi pelepasan 2H plus. Ingat kalau kalau H sorry, pelepasan 2H. Nah, kalau H hilang itu pasti disertai dengan elektron. Jadi di sini terjadi pelepasan 2 elektron dan 2H plus. Nah, sehingga apa di sini akan terbentuk ikatan rangkap dua antara C dengan C ya. Gambarnya nggak jelas. Dan hanya tinggal satu. Nah, jadi pembentukan ikatan rangkap itu juga merupakan contoh dari peristiwa oksidasi. Elektron yang lepas ditangkap oleh FAD, sehingga FAD-nya menjadi negatif 2, kemudian mengikat H+, sehingga dia berubah menjadi FAD H2. Berikutnya, dari fumarat ke malat, itu tidak terjadi pelepasan elektron. Nah, di sini eh, akan ada pengikatan molekul air, ya, dan struktur yang berubah di sini. Ya, dia membentuk gugus hidroksil di sini. Dan ini juga ketambahan H. Ya, sehingga kalian bisa lihat ikatan rangkapnya hilang. Nah, kemudian dari malat menjadi oksaloasetat, kembali lagi, ya, kalau kita lihat dari gambar ini, terjadi pelepasan dua atom hidrogen, berubah menjadi dua elektron dan dua H plus. Ini satu, hilang, ya, ini hilang. Kemudian yang ini juga hilang. Oke, sehingga terbentuk ikatan rangkap CO, ya, CO. Nah, di sini elektron yang terlepas diikat oleh NAD+ dan dia berubah menjadi NADH. Oke, nah, kalian sekarang tahu titik-titiknya dan juga kalian tahu peristiwanya. Oke, ingat oksidasi dalam rantai transfer elektron itu bisa wujudnya adalah pelepasan gugus karboksil ataupun perubahan ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau nanti di tengah-tengah kalian mau bertanya atau saya terlalu cepat, silakan di ini ya, diinterupsi. Dosen bisa mengikuti sama oke ini oke siapa namanya? Oke SMP atau SMA kah? Oke, berikutnya, ah, oke. Nah berikutnya adalah eh sorry. Nah berikutnya sekarang kita masuk ke rantai transfer elektron. Nah tadi kita bisa lihat bahwa elektron-elektron ya elektron-elektron itu ditangkap ya oleh molekul pembawa elektron, kemudian energinya diekstrak. Nah, yang mengekstrak ini adalah rantai transfer elektron. Nah, kenapa dalam rantai transfer elektron energi dari elektron itu bisa diekstrak? Ini terjadi karena elektron itu mengalir dari molekul yang elektropositif ke elektronegatif. Jadi elektronegatif itu kan cenderung untuk menarik elektron, elektropositif itu cenderung untuk melepas elektron. Nah, jadi elektron itu terus mengalir, ya.
Dan kemudian nanti ya oksigen yang kita hirup itu merupakan penerima elektron terakhir. Jadi elektron dari rantai transfer elektron itu akan diikat oleh oksigen dan berubah menjadi molekul air. Oke. Nah, dalam proses rantai transfer elektron, ya kita bisa lihat ada 4 kompleks, kompleks 1, 2, 3, 4. Oke. Elektron yang ada pada NADH itu memiliki level energi yang lebih besar daripada elektron yang ada pada FADH2. Yang artinya elektron dari NADH itu melepas energi yang lebih banyak dari elektron FADH2. Itulah alasannya nanti dalam konversi energi, NADH pada beberapa buku itu akan dikonversi menjadi 3 ATP atau bisa juga 2,5 ATP. Nanti kita lihat kenapa 2,5 ATP. FAD itu menjadi 2 ATP atau pada teori terbaru setara dengan 1,5 ATP. Nah, di sini tadi saya sempat beritahu ya bahwa kenapa elektron dari suksinat ke fumarat itu diikat oleh FAD ya karena di sini dia kompleks 2 ini adalah kompleks enzim. Jadi fumarat dehidrogenase itu eh, sorry, suksinat dehidrogenase itu dia adalah kompleks enzim di mana FAD itu sebagai koenzimnya sehingga di sini dia langsung diikat. Oke, nah nanti ya elektron mengalir di sepanjang rantai elektron melepas energi, energinya buat apa? Untuk memompa H+ dari matriks mitokondria ke daerah intermembran. Nah, kemudian apa konsekuensinya nanti kalau kemudian H+ terakumulasi di intermembran, maka intermembran itu akan menjadi bermuatan positif, ya, matriks bermuatan negatif. Konsentrasi H+-nya itu akan seperti ini, di mana di intermembran lebih tinggi, sedangkan di matriks lebih rendah. Nah, adanya perbedaan muatan dan juga konsentrasi H+ yang lebih tinggi di intermembran itu akan mendorong H+ atau proton kembali ke matriks. Nah, ketika dia kembali, dia melewati enzim ini, ya, enzim ATP sintase. Nah, di mana nanti ya aliran H+ itu akan dimanfaatkan untuk mensintesis ATP dari ADP plus fosfat. Nah, peristiwa ini ya karena dia secara selektif memungkinkan H+ untuk mengalir ya dari konsentrasi tinggi ke rendah, nanti kita kenal dengan peristiwa chemioosmosis. Oke. Jadi, fosforilasi oksidatif itu ada 2 proses, rantai transfer elektron dan chemioosmosis. Nah, kalau kita lihat gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau dalam susunan satu rantai ya. Nah, ini peristiwanya. Jadi rantai transfer elektron memompa H+ ke daerah intermembran dan selanjutnya perbedaan konsentrasi H+ ya digunakan dalam proses chemioosmosis untuk menghasilkan ATP. Ya, ini tadi sudah ya free energinya double slide. Oke, nah sekarang kita lihat ya kompleks rantai transfer elektron. Tadi saya sudah jelaskan ada 3 kompleks dan kemudian ke 4 kompleks. Keempat kompleks ini ya protein-proteinnya itu dikode oleh gen yang dimiliki oleh mitokondria sendiri ya
dan juga gen yang berasal dari nukleus. Ya, dua minggu lalu kan kita belajar bagaimana protein itu yang ada di nukleus bisa ditransfer ke mitokondria. Ya, jadi ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini secara lebih terperinci ya. Jadi sebenarnya ketika elektron itu berpindah dari NADH ke NAD+, ya, dia akan melepas elektronnya. Tapi elektron yang dilepas itu akan disertai dengan pengikatan H+. Nah, ketika elektron berpindah, kemudian H+-nya itu dipompa keluar. Kompleks satu itu bisa memompa 4 H+. Oke. Kompleks 3 bisa memompa 4 H+. Kompleks 2 itu tidak memompa H+. Oke. Kompleks 4 bisa memompa 2 H+. Sehingga secara total NADH, elektron dari NADH itu akan mampu memompa 10. Sedangkan dari FADH itu hanya akan mampu memompa 4 plus 2. 4 plus 2 jadinya 6. Oke, kalau di total. Ya. Jadi nanti apa konsekuensinya perbedaan jumlah H plus ini? Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintetase. Nah, jadi ini adalah enzim ATP sintetase. Ya, terdiri atas bagian yang menempel pada membran disebut dengan nama F0. Ini adalah bagian dari F0. Kemudian bagian yang ada di matriks mitokondria. Ini yang kita sebut dengan nama F1. Nah, jadi yang bertanggung jawab terhadap sintesis ATP itu adalah F1. Ya, jadi H plus itu akan masuk ke bagian channel dari F0, memutar rotor, ya, sehingga pemutaran rotor ini akan menyebabkan perubahan pada struktur alfa dan beta. Nah, perubahan inilah yang kemudian akan memicu penggabungan fosfat dan ADP menjadi ATP. Nah, pertanyaannya berapa proton yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu ATP? Dari hasil penelitian, ya ternyata untuk menghasilkan satu molekul ATP itu dibutuhkan 3 proton. Oke. Jadi pertama ADP dan fosfat masuk, ya. Kemudian H plus masuk, ya. Kita bisa lihat di sini ADP dan Pre ada di sini. Kemudian H plus masuk lagi, terjadi perubahan bentuk transisi enzim dan eh, substrat. Nah, baru kemudian terbentuklah ATP. Nah, setelah itu kemudian H plus masuk lagi, ATP-nya dilepas. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini butuh 1, 2, 3, ya, maka seharusnya apa? Satu NADH, satu NADH itu kan, satu NADH itu kan tadi bisa 10 ya. Nah, 10 kalau pakai 3 H plus, ya, kan harusnya 9 lebih ya. Tapi sebenarnya secara teori bukan 3, harusnya 4. Karena nanti akan mengembalikan ke posisi ini satu H plusnya lagi. Ya, jadi sebenarnya idealnya adalah 4 H plus, meskipun di gambar ini ditulis 3 ya. Nah, dari 4 H plus ini, maka karena NADH tadi bisa memompa 10 H plus, maka satu NADH itu akan menghasilkan 2,5 ATP. Nah, sedangkan FADH itu kan tadi mampu memompa 6. 6 dibagi 4 setara dengan 1,5 ATP. Ya. Jadi di sini digambarkan 3 ya, tapi nanti dari sini kembali normal ke sini itu butuh 1 proton lagi. Makanya jadinya 4. Oke, nah itu alasannya kenapa pada beberapa buku ditulis satu NADH itu setara dengan 2,5 ATP,
Sedangkan satu FADH2 setara dengan 1,5 ATP. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya izin ke kamar kecil sebentar. Oke, ada pertanyaan atau mungkin tambahan, masukan? Oke, selamat bergabung, Lita. Oke, jika tidak ada, nah, rantai transport elektron ini bisa dihambat oleh berbagai senyawa. Dan kalau kita mengkonsumsi senyawa-senyawa tersebut, maka rantai transport elektron dapat terganggu dan nanti akhirnya dapat memicu kematian. Nah, beberapa contohnya itu adalah ini, ya. Protenon yaitu dapat menghambat aliran elektron ya pada kompleks satu. Sedangkan sianida dan karbon monoksida itu bisa menghambat aliran elektron pada eh, kompleks 4. Nah, kalau dalam proses fosforilasi oksidatif yang dihambat adalah aliran elektron, maka secara otomatis pembentukan ATP itu akan langsung terhenti. Ya, atau dengan dalam waktu singkat produksinya akan terhenti. Nah, kemudian ada senyawa namanya carrier proton. Contohnya itu adalah dinitrofenol. Nah, dinitrofenol ini bekerja dengan cara mengambil H+ di daerah intermembran dan kemudian membawanya masuk ke matriks. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang mengkonsumsi dinitrofenol? Rantai transport elektron akan terus berjalan, ya, tapi karena
terbentuk gradien proton, maka produksi ATP akan menurun atau bahkan terhenti kalau kita mengkonsumsi dalam jumlah yang besar. Oke. Jadi keberadaan di nitrofenol ya itu akan menghambat produksi ATP, tetapi tidak dengan rantai transfer elektron. Jadi konsumsi oksigen normal, tapi ATP tidak terbentuk. Nah, senyawa lain itu adalah oligomisin. Oligomisin ini dapat menghambat ATP sintetase. Ya. Sehingga apa? Untuk beberapa saat, ya, untuk beberapa saat rantai, rantai transfer elektron ini tidak akan terganggu. Tetapi pada titik tertentu, karena H plus tidak bisa kembali, ya, tidak dapat kembali masuk ke dalam eh, matriks mitokondria, maka ya rantai transfer elektron itu akan terhenti. Oke. Rantai transfer elektron akan terhenti. Ya, berbeda ya. Kalau dia ada di sini, maka begitu zat itu ditambahkan, rantai transfer elektron itu akan langsung. Tapi kalau kita tambahkan oligomisin, ya, kalau kita tambahkan oligomisin, ya, dia akan naik dulu sebentar, baru kemudian datang. Jadi beda efek. Oligomisin itu efeknya tidak langsung. Tapi kalau kita tambahkan zat yang menghambat rantai transfer elektron, maka konsumsi oksigennya itu akan langsung drop. Oke, langsung drop. Ini kalau rantai transfer elektron, ini kalau oligomisin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini kurang lebih gambaran desain total ya dari apa yang terjadi di mitokondria. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana asam pirufat itu bisa masuk ke dalam mitokondria. Jadi dia masuk melalui mekanisme Simport. Ya, jadi asam pirufat dengan proton itu masuk ke dalam mitokondria. Nah, sedangkan ADP yang menjadi bahan baku untuk sintesis ATP itu akan masuk ke mitokondria melalui mekanisme antiport dengan ATP. Jadi ATP-nya keluar ke sitoplasma, ADP-nya masuk ke dalam sel. Nah, ADP butuh fosfat. Nah, fosfat ini juga masuk ke dalam mitokondria menggunakan mekanisme Simport dengan H+. Ya, jadi dengan mekanisme ini kita bisa melihat bahwa eh, proses yang berlangsung di dalam matriks itu bisa terus berlangsung karena bahan bakunya berupa ADP, asam pirufat, dan fosfat itu bisa terus dibawa masuk ke dalam mitokondria, sedangkan produknya berupa ATP itu terus dipompa keluar. Nah, ini prinsip reaksi ya. Dan kita juga bisa lihat di sini gradien H+ plus yang terbentuk pada rantai transfer elektron itu tidak hanya bermanfaat untuk sintesis ATP, tetapi dia juga bermanfaat untuk proses transport asam pirufat ataupun fosfat masuk ke dalam sel. Nah, dari sini juga kita bisa belajar apa yang terjadi kalau mitokondria kekurangan ADP. Nah, kalau mitokondria kekurangan ADP, maka peristiwa ini tidak akan bisa berlangsung. Oke. Sama dengan kalau dia kekurangan fosfat ya. Jadi efeknya itu akan sama seperti oligomisin. Apa yang terjadi kalau sel kekurangan pirufat? Ya kalau pirufat nggak ada ya semua proses ini, hampir sebagian besar proses ini akan tidak berjalan. Nah, kemudian ini adalah ringkasan total energi yang dibentuk dari satu molekul glukosa secara aerob. Ya. Jadi ya kurang lebih di glikolisis itu akan dihasilkan 2 NADH, 2 ATP. Nah, NADH yang ada di sitoplasma itu tidak bisa langsung masuk ke mitokondria karena ukurannya yang besar, maka dia menggunakan dua sistem shuttle, ya.
Ada yang sistem shuttle-nya dari NADH elektron ditransfer ke NAD+, ada juga dari NADH ditransfer ke FAD. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan selisih kurang lebih jadinya selisih 2 ATP. Ya, kalau dia menggunakan sistem FAD, maka eh, energi ATP yang diproduksi itu adalah 2 ATP lebih rendah kalau dari NADH ke NADH. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, ya. Nah, apa kemudian yang terjadi pada piruvat jika tidak ada oksigen? Nah, jika tidak ada oksigen, ya, hal yang eh, paling mendasar adalah NADH itu tidak bisa mentransfer elektronnya, sehingga jumlah NAD plus di dalam sel akan menurun, NADH-nya menumpuk. Apa konsekuensi dari NAD plus yang menurun adalah tidak ada pembawa elektron yang bisa dimanfaatkan untuk mengoksidasi glukosa menjadi asam piruvat. Karena pada proses aerob, ya, yang berperan menerima elektron dari NADH adalah oksigen. Nah, sekarang oksigennya tidak ada. Nah, sehingga sel memerlukan metode alternatif. Nah, pada sel berupa ragi, ya, sebagai solusi untuk meregenerasi NAD+, maka piruvat itu akan diubah menjadi asetildehid. Nah, pada proses ini akan dilepaskan CO2. Nah, asetildehid ini yang kemudian akan berperan sebagai penerima elektron dan berubah menjadi etanol. Ini yang kita sebut dengan fermentasi alkohol. Ya, tapi pada sel hewan, asam piruvat yang terbentuk itu akan langsung berperan sebagai penerima elektron. Ya, sehingga nanti elektron dari NADH ditransfer ke piruvat dan berubah menjadi asam laktat. Ini yang kita kenal dengan fermentasi asam laktat. Jadi konversi piruvat menjadi laktat ataupun konversi piruvat menjadi etanol itu tidak menghasilkan energi, tapi dia berperan dalam regenerasi NAD+. Nah, dengan adanya regenerasi NAD+, maka glikolisis yang menghasilkan ATP itu akan tetap berlangsung. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, kita lanjut. Nah, jadi ini ya, kurang lebih ringkasannya. Jadi glikolisis apapun yang terjadi, mau ada oksigen ataupun tidak ada oksigen, dia akan tetap berlangsung. Tetapi piruvat, kalau ada oksigen dia akan masuk ke mitokondria, tetapi kalaupun tidak, maka dia akan masuk ke proses fermentasi yang berlangsung di sitoplasma. Bisa etanol, bisa juga laktat atau produk lainnya. Oke, nah sekarang kita lihat eh, gambar ini. Secara umum, ya, secara umum tubuh kita akan cenderung memilih karbohidrat sebagai sumber energi. Kenapa karbohidrat? Ya, karena di sini pertama karbohidrat itu masuk melalui jalur glikolisis, ya, di mana proses ini tidak tergantung pada keberadaan oksigen. Jadi, kelebihan karbohidrat dari protein dan lemak adalah dia bisa digunakan baik pada kondisi aerob maupun pada kondisi anaerob. Oke. Nah, itulah sebabnya kenapa olahragawan-olahragawan yang aktivitasnya itu banyak anaerobik, ya, seperti sprinter dan lain sebagainya, eh, atau olahraga yang menggunakan sprint-sprint pendek misalnya, dia akan cenderung
banyak mengkonsumsi karbohidrat sebelum lomba. Tujuannya adalah meningkatkan kadar glikogen yang ada di ototnya. Ya. Nah, kalau karbohidrat di dalam tubuh habis, maka akan ada alternatif. Nah, alternatif pertama ketika karbohidrat habis adalah menggunakan lemak terlebih dahulu. Lemak dapat dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, gliserolnya ini bisa masuk ke glikolisis melalui jalur gliseraldehid 3 fosfat. Oke, karena gliserol ini dibentuk dari dihidroksi aseton fosfat. Sedangkan asam lemak itu akan dipecah melalui proses beta oksidasi menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini kemudian baru masuk ke siklus asam sitrat. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa lemak itu otomatis ya karena meskipun di sini terlihat gliserol bisa masuk ke jalur glikolisis gitu ya, tapi kan dia harus dipecah bersamaan dengan asam lemak juga. Gitu ya. Nah, sehingga tetap aja proses gliserol ini akan tergantung juga dengan terbentuknya asam lemak. Nah, asam lemak ketika dipecah dia harus menjadi asetil-CoA dan ini baru akan berlangsung pada kondisi aerobik. Jadi penggunaan lemak itu baru bisa sebagai sumber energi jika kondisinya aerobik. Nah, yang masalah kemudian dari pemanfaatan lemak adalah bahwa ketika lemak kita pakai, maka dia akan dipecah terlebih dahulu menjadi seperti asam butirat yang nanti beredar di dalam darah dan itu bisa mengganggu pH darah. Nah, dia bisa mengganggu proses transportasi oksigen oleh darah. Itu kelemahan menggunakan lemak, meskipun dia secara teori sumber energinya jauh lebih tinggi daripada karbohidrat. Tetapi tubuh tidak suka karena ketika asam lemak dipakai, ya dia bisa mengganggu pH darah. Nah, dan itu berdampak tidak baik. Dan yang kedua adalah dia tidak disimpan di otot terlalu banyak, ya karena bagi atlet-atlet yang membutuhkan kondisi anaerobik dia tidak bisa dipakai, ya karena pemakaiannya harus secara aerob. Nah, kemudian protein. Jadi meskipun banyak dari orang yang bilang bahwa mengkonsumsi protein itu baik, tetapi sekali lagi protein itu baik kalau dia digunakan sebagai sumber untuk membentuk protein baru di dalam tubuh. Tapi kalau dia dipergunakan untuk sumber energi, pertama piruvat ini hanya protein ini hanya bisa digunakan pada kondisi aerob, tidak bisa digunakan pada kondisi anaerob. Jadi kalau kamu sprinter ya mengurangi konsumsi karbohidrat dan mengkonsumsi protein lebih banyak itu tidak baik karena ototmu besar tapi nggak ada sumber energinya. Dan yang kedua adalah protein jika dipakai sebagai sumber energi dia harus melepas gugus amonia, di mana gugus amonia ini sangat beracun bagi tubuh. Sehingga kalau kalian puasa, di awal-awal tubuh akan menggunakan karbohidrat yang ada di hati. Kalau ini sudah habis, maka dia akan menggunakan lemak. Kalau lemak habis, di fase-fase orang itu mendekati sekarat sampai ajal, dia baru akan mengkonsumsi protein. Jadi meskipun banyak paradigma bahwa protein itu bagus, tapi tubuh sendiri tidak suka menggunakan protein sebagai sumber energi. Karena ya ini, racun yang diproduksi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jelas ya, kenapa kalau untuk sumber energi karbohidrat itu masih is the best. Protein nggak bisa gantiin, lemak nggak bisa gantiin. Kalau berlebih, sama rusaknya. Protein berlebih ya berbahaya, karbohidrat berlebih ya berbahaya, lemak berlebih ya berbahaya. Kalau kita bicara berbahaya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk. Nah, untuk asam lemak, nah asam lemak itu akan dipecah menjadi asetil-CoA melalui peristiwa yang namanya beta oksidasi. Nah, ini kadang nggak akan temukan di buku Campbell ataupun buku yang lain. Nah, beta oksidasi itu terjadi di dua lokasi. Bisa terjadi di mitokondria, bisa juga terjadi di peroksisom. Apa bedanya?
Di mitokondria itu berlaku untuk asam lemak rantai pendek, kalau nggak salah di bawah 18 karbon. Sedangkan peroksisom itu adalah asam lemak rantai panjang, ya di atas 18 kalau nggak salah, nanti kalian silahkan cek. Nah, beta oksidasi di peroksisom, ya, yang harus kita lihat di sini bahwa di peroksisom itu tidak ada rantai transfer elektron. Sehingga kalau kalian fokus ke fase ini, ya, NAD plus menjadi NADH. Nah, ketika NAD plus menjadi NADH itu tidak ada rantai transfer elektron sehingga NADH di peroksisom itu harus mentransfer elektronnya ke sistem yang lain, ya, seperti itu. Nah, di sini nanti dia akan di, eh, ditransfer ke tempat lain gitu ya. Sama juga di sini. FAD menjadi FADH2 dia tidak punya rantai transfer elektron sehingga elektron dari FADH2 itu harus ditransfer ke yang lain. Ke siapa? Ke oksigen. Nah, ketika dia mentransfer ke oksigen maka terbentuklah hidrogen peroksida. Jadi sebenarnya hidrogen peroksida selain diproduksi dari proses detoksifikasi racun, dia juga diproduksi dari proses beta oksidasi asam lemak di peroksisom. Nah, karena hidrogen peroksida ini bersifat racun, ya, maka hidrogen peroksida ini harus dipecah menjadi air dan oksigen. Nah, inilah kemudian dipergunakan enzim katalase yang terkenal itu, ya, yang kalian sering pelajari. Ya, jadi kenapa di peroksisom itu ada katalase? Ya karena di proses ini. Jadi FAD tidak bisa, sorry, FADH2 tidak bisa mentransfer elektronnya ke rantai transfer elektron karena memang peroksisom tidak punya. Akhirnya dia mentransfer ke oksigen, membentuk hidrogen peroksida H2O2. Nah, untuk mencegah efek negatif dari H2O2, maka peroksisom memiliki enzim katalase. Ya, di mana katalase ini kemudian akan memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Nah, jadi kalau kita lihat peristiwa beta oksidasi, nah asam lemak dalam proses beta oksidasi itu akan pertama dia akan dipecah, elektronnya akan diambil ya oleh FAD menjadi FADH2 bentuk ikatan rangkap di sini. Nah, proses berikutnya elektronnya diambil lagi oleh NAD plus menjadi NADH. Nah, pada proses tersebut kita bisa lihat di sini dua karbon paling ujung ya CC yang ini itu akan lepas menjadi asetil koenzim A dan prosesnya akan terus berlangsung. Oke. Nah, sedangkan kalau seseorang mengkonsumsi protein, ya, maka protein akan dipecah menjadi asam amino dan asam amino ini masuk ke respirasi seluler itu tergantung dari di mana dia diproduksi atau sumber rantai karbonnya. Kalau misalnya alanin, kemudian fenilanin yang ini, ya, sumber rantai karbonnya itu adalah pirufat atau asetil-CoA, maka dia akan masuk ke respirasi seluler melalui asetil-CoA. Masuk akhirnya ke siklus asam sitrat di sini. Ini soal olimpiade yang pernah keluar. Kemudian kalau dia asam eh, arginin, histidin, dan lain-lain akan diubah menjadi asam glutamat terlebih dahulu, mengalami deaminasi, kemudian dia akan masuk ke alfa ketoglutarat. Isoleucine methionine valin itu akan masuk ke succinyl coenzim A pada siklus Krebs. Tirosin fenelanin itu masuk ke fumarat setelah mengalami deaminasi. Aspartat dan asparagin itu akan masuk ke oksaloasetat. Oke. Nah, jadi molekul kompleks bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, dia akan masuk ke fase-fase ini. Oke. Nah, eh, jadi respirasi seluler seperti yang kita lihat tadi, ya, eh,
Agar menjamin efisiensi proses, jadi agar ATP yang diproduksi itu tidak berlebih, maka dia akan diatur. Nah, enzim kunci yang mengatur di sini adalah fosfofruktokinase. Enzim ini dihambat oleh ATP dan juga sitrat. Jadi kalau ATP dan sitrat di dalam sel berlebih, maka fosfofruktokinase akan dihambat. Tetapi, ya, enzim ini juga bisa diaktifasi kalau jumlah adenosin monofosfat di dalam sel itu berlebih. Ya, jadi enzim kunci dalam respirasi seluler itu adalah fosfofruktokinase. Oke, nah tadi sudah saya jelaskan bahwa apa yang terjadi ketika di dalam tubuh kehabisan glukosa. Maka tubuh dapat membuat glukosa dari senyawa non-glukosa, namanya gluconeogenesis. Oke. Nah, dalam gluconeogenesis, kalian bisa lihat beberapa reaksi itu menggunakan enzim yang sama. Tetapi ada reaksi yang tidak menggunakan enzim yang sama. Ini kembali lagi ke pelajaran minggu lalu, bahwa enzim tidak bisa mengubah delta G reaksi. Ya, enzim itu hanya mempercepat reaksi. Oke, tapi tidak bisa mengubah delta G reaksi. Artinya dia tidak bisa mengubah reaksi yang tidak spontan di dalam sel menjadi spontan. Dia hanya bisa mengubah atau dia hanya bisa mempercepat reaksi. Misalnya contoh, pada glikolisis, fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat itu dikatalisis oleh pirufat kinase. Ini terjadi karena proses perubahan dari sini ke sini, ya, itu adalah reaksinya eksogenik, melepas energi 7,5 kilokalori. Tapi proses sebaliknya dari pirufat menjadi fosfoenol pirufat itu tidak eksogenik. Nah, sehingga enzim pirufat kinase tidak bisa melakukan reaksi sebaliknya. Oleh sebab itu, maka diperlukan tahapan yang lain. Tahapannya apa? Pirufat itu harus diubah dulu menjadi oksaloasetat oleh enzim pirufat karboksilase, karena kan melibatkan penambahan karboksil kan. Baru kemudian oksaloasetat diubah menjadi fosfoenol pirufat, ya, menggunakan fosfoenol pirufat, ya, fosfoenol pirufat karboksikinase, karena di sini ada penambahan karboksil, juga ada penambahan fosfat. Ya, jadi di sini dibutuhkan dua tahap karena reaksi yang kebalikan kalau menggunakan pirufat kinase itu reaksinya adalah reaksi endogenik, jadi nggak mungkin dilakukan. Tapi reaksi yang ada di sini, fruktosa 1,6 difosfat menjadi fosfoenol pirufat, itu bisa menggunakan enzim yang sama. Karena reaksi ke bawah ataupun ke atas, ini sama-sama menghasilkan delta G yang negatif. Oke, seperti itu. Ya, itu untuk diskusi hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Atau ada tambahan? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, saya mungkin ingin bertanya, Pak. Ya, Eh, Pak, berarti dari proses glikolisis ini bisa diambil lagi untuk eh, memproduksi asam lemak dan protein ya, Pak? betul. Betul sekali. Eh, Jadi, respirasi seluler itu tidak hanya mana tadi dia? Jadi, respirasi seluler itu tidak hanya eh, menghasilkan energi, tetapi dia juga bisa digunakan untuk bahan baku. Misalnya, kenapa orang yang suka makan karbohidrat yang banyak, jadinya dia lemaknya tinggi? Karena kan kita lihat dari respirasi seluler, ya, dia menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat. Dia menghasilkan fosfoenol pirufat. Bayangkan sekarang kalau orang makannya banyak, dia menghasilkan ATP.
Nah, tetapi ATP-nya tidak dimanfaatkan, maka ATP yang tinggi akan memblok perubahan glukosa ke bawah kan. Nah, Iya. artinya akan ada glyceraldehyde 3-fosfat dan asetil-CoA yang tidak akan diproses lebih lanjut. Nah, glyceraldehyde 3-fosfat dan asetil-CoA yang berlebih ini dapat digunakan untuk proses kebalikannya, menghasilkan lemak. Apa apakah itu terjadi di dalam tubuh, Pak? Misal pembentukan amino asid, Pak. Ya, beberapa asam amino itu dibentuk juga. Misalnya reaksinya yang ini. Oke. Jadi, alfa ketoglutarat di dalam tubuh kita itu bisa digunakan untuk mensintesis asam glutamat. Oke. Kemudian dari asam glutamat kemudian diubah menjadi sini. Cuman setahu saya peristiwa ini tuh nggak bisa berlangsung di dalam tubuh hewan. Ini tuh hanya berlangsung pada tubuh tumbuhan. Makanya nanti kalau kalian pelajari, kemudian glutamat ini adalah salah satu asam amino esensial kalau nggak salah. Karena tubuh itu nggak mampu. Hewan tuh nggak punya. Nanti koreksi kalau saya salah ya. Tapi seingat saya, eh, tubuh kita itu nggak mampu mengkonversi alfa ketoglutarate menjadi glutamat, sehingga ada beberapa asam amino yang ujung-ujungnya memang kita tidak tidak bisa produksi sendiri. Secara teori kan bisa semua, ya, tetapi pada dunia hewan ini nggak bisa. Makanya ada beberapa asam amino yang akhirnya kita harus makan dari makanan. Nanti kamu silahkan cek. Ya, acetyl CoA itu bisa dikonversi reaksinya dibalik ya, itu untuk membentuk asam amino yang ini. Piruvat bisa dikonversi, bisa dibalik reaksinya, sorry, menghasilkan yang ini. Ini bisa dibalik reaksinya menghasilkan yang ini. Ini juga bisa dibalik reaksinya untuk menghasilkan yang ini. Seperti itu kurang lebih. Berarti Pak, dengan demikian apakah bisa Pak kita tidak perlu makan makanan yang berkomposisi lemak ataupun protein, karena dari karbohidrat saja sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan gitu. Gimana menurut Bapak? Nggak bisa. Kenapa? Karena untuk protein kita butuh sumber ini, NH3. Bagaimana Ya, dengan yang lemak Pak, asam lemak? kalau lemak, oke, kalau asam lemak yang jadi masalah ada asam lemak yang esensial. Omega 3 atau yang lain itu kita tidak mampu produksi. Manusia, ya. Oke. Organisme lain itu bisa. Misalnya omega 3 itu banyak ada di hewan yang hidup pada suhu ekstrim. Sayangnya kan kita tidak. Jadi tubuh kita itu nggak punya enzimnya, tapi hewan lain ada gitu. Itu yang menyebabkan kemudian kenapa meskipun kita makan lemak pun kita nggak bisa. Karena enzimnya dalam tubuh kita itu nggak ada. Kurang lebih seperti itu. Kalau omega omega 3 itu asam lemak ya Pak? Iya, omega 3 itu asam lemak tak jenuh yang banyak ditemukan pada hewan-hewan yang hidup pada suhu yang relatif dingin atau di laut yang dalam. Itu kan nanti ujung-ujungnya nanti semua jadi asam lemak Pak. Itu kan bentuk kompleksnya omega 3. Iya, tetapi dia akan digunakan untuk senyawa yang lain. Jadi Oke. asam lemak ini bukan hanya asam lemak. Nanti kalau kamu belajar asam lemak itu bisa diubah menjadi senyawa seperti misalnya saya lupa namanya. Tapi dia bisa diubah menjadi senyawa aktif. Triasil Setelah gliserol. libur tahun libur tahun baru saya bisa tunjukkan namanya. Triasil gliserol Eh, bukan? Bukan. Jadi lemak omega 3 itu bisa digunakan untuk senyawa yang bisa berperan sebagai sinyal di dalam tubuh. Oh, oke. Nah, Seperti dan sinyal di dalam glis- tubuh seperti antibody, antigen gitu, Pak. dia berperan sebagai contohnya adalah sebagai agen inflamasi salah satunya. Oke. Oke, oke, oke. Nanti nanti kalau tertarik mungkin karena minggu depan itu sudah Libur. apa namanya tahun baru, ini tahun baru ya, if-nya tahun baru, dan saya juga harus pulang, mungkin kita baru akan bisa ketemu setelah tahun baru. Nanti saya tunjukkan eh, Baik, gimana konversi asam lemak itu menjadi senyawa yang lain gitu. baik, Pak. Sebentar ya, Pak.
Oke, ada pertanyaan lain? Eh, saya tadi agak lupa ya. Tadi saya lupa lihat lihat diagram dari asetil dari siklus Krebs sendiri. Dalam dalam siklus Krebs itu sebenarnya eh, oksigen yang dipakai atau oksigen yang diproduksi, Pak? Oh, enggak, siklus Krebs itu tidak menghasilkan oksigen maupun mengkonsumsi oksigen. Oke. Oksigen itu akan dibutuhkan sebagai penerima elektron di rantai transfer elektron di sini. Tapi siklus Krebs tidak bisa terjadi ya kalau tidak ada oksigen. Kenapa? Karena kalau tidak ada oksigen, maka NADH ini akan menumpuk. NAD plus itu berkurang. Nah, sedangkan siklus Krebs itu kan butuh NAD plus. Ketika tidak ada oksigen, NAD plus turun. Maka reaksi-reaksi dari isositrat menjadi alfa ketoglutarat, alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA itu nggak bisa berlangsung. Begitu. Jadi ketergantungan NADH, ketergantungan siklus Krebs terhadap oksigen itu sifatnya tidak langsung. Begitu. Terima kasih, Pak. Di sini Ya, ada kerja jadi agak suaranya agak ini gitu, Pak. Maaf. santai aja, relax, relax. Ini kita happy-happy kok. Siap, Pak. Terima Pak kasih. Aden, ya, Pak Aden DHA, bukan, saya lupa namanya. Jadi kalau selama ini banyak orang bilang bahwa histamin itu adalah inflammatory yang sangat kuat. Ada satu senyawa lagi yang lebih kuat daripada itu. Saya lupa namanya. Cuman udah lama saya nggak baca bukunya. Eh, tapi nantilah. Siapa nih? Saya eh, minggu depan setelah liburan lah. Pas kita ketemu hari Minggu ini saya tunjukkan reaksinya. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah nemenin saya ngopi-ngopi pagi. Semoga apa yang kita obrolkan pagi ini bermanfaat. Ya, seperti yang saya bilang, eh, biar rame. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman gitu ya. Untuk jadwalnya kalian bisa lihat di Facebook atau Instagram saya. Ya, sebenarnya sih tujuannya simple. Kita ngobrol-ngobrol, nambah ilmu, ya. Kalian juga bisa menjadi sumber ilmu, ya, karena kalian lebih akrab gadget daripada saya. Eh, Oke, sekian untuk hari ini. Nanti rekamannya seperti biasa saya taruh di YouTube saya ya, biar saya nyimpannya gratis. Oke, selamat pagi, selamat berlibur semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak.